Perjanjian kerja bersama atau PKB adalah perjanjian hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat di instansi yang membidangi ketenaga kerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dalam pembuatan PKB ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain 1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Lebih baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memuat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. 4. Mengatur rincian pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Agar perundingan kerja bersama dapat mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak harus mempunyai persamaan komitmen, persepsi yang sama terhadap undang-undang, musyawarah untuk mufakat, dan saling percaya. Pembuatan PKB harus memenuhi persyaratan, dibuat, dan diajukan oleh salah satu atau masing-masing pihak. Perusahaan harus berbadan hukum, serikat pekerja yang sudah tercatat pada Dinas Ketenagakerjaan, dan mempunyai anggota 50% lebih atau mendapat dukungan dari 50% lebih dari seluruh pekerja. Dan apabila di perusahaan terdapat lebih dari satu serikat pekerja, perundingan PKB dilakukan oleh maksimal 3 serikat pekerja yang mempunyai anggota sekurang-kurangnya 10% dari total pekerja di perusahaan. Tahapan pembuatan PKB terdiri dari 4 tahapan, yaitu persiapan, pembuatan tata tertib, perundingan, dan kesepakatan. Tata tertib perundingan PKB sebagaimana diatur dalam pasal 21 Permenaker nomor 28 tahun 2014. Berdasarkan pasal 22 menyebutkan bahwa dalam menentukan tim pembuatan PKB, pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja menunjuk tim perunding sesuai kebutuhan dengan ketentuan masing-masing paling banyak 9 orang dengan kuasa penuh. Masa berlaku PKB paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun dengan kesepakatan tertulis para pihak. Hal ini diatur dalam pasal 29. Ketentuan pasal 24 menyebutkan PKB sekurang-kurangnya harus memuat 1. Nama, tempat kedudukan, serta alamat serikat pekerja atau serikat buruh. 2. Nama, tempat kedudukan, serta alamat perusahaan. 3. Nomor, serta tanggal pencatatan serikat pekerja atau serikat buruh pada SKPD bidang ketenagakerjaan, kabupaten, atau kota. 4. Hak dan kewajiban pengusaha. 5. Hak dan kewajiban serikat pekerja serta pekerja. 6. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB. 7. Tanda tangan para pihak pembuat PKB. Di dalam pasal 27 menyebutkan, jika terjadi perubahan dalam isi PKB, maka harus dilakukan atas dasar kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pengurus serikat pekerja dan didaftarkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Ayat 2 pasal 30 menyebutkan, tujuan dari pendaftaran PKB adalah sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat-syarat kerja yang dilaksanakan di perusahaan dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan PKB. Pasal 31 menyebutkan pendaftaran PKB dapat dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau Kota untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam satu wilayah kabupaten atau kota. Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk perusahaan yang terdapat lebih dari satu kabupaten atau kota dalam satu provinsi, atau Kementerian Ketenagakerjaan untuk perusahaan yang terdapat lebih dari satu provinsi. PKB membuat hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas, sehingga dapat membantu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.